Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira non aja mau ke cuma sebuah buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Waduh, lemas semua hari ini. Siapa ada yang puasa? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Berarti puasa Syawal ya? Ya Pak. Ini bagiin dulu kertas untuk bahan pembelajaran. Buku. Baik, sebelum kita ini, siapa yang bisa memimpin doa? Ya Mansur, pimpin doa. Pimpin doa. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, bahan pembelajaran sudah Bapak bagikan. Sebelum kita memulai masuk materi, kita absen terlebih dahulu ya. Pak. Oke. Senja Hadir Pak. hadir. Mansur Hadir Pak. hadir. Parno Hadir Pak. hadir. Ada lagi yang belum dipanggil? Ada. Ya Pak. Ujang ya? Iya Pak. Ujang. Hadir. Oke. Baik, absen hadir semua ya kita hari ini. Hadir. Ya, sebelum kita memasuki materi inti kita pada hari ini, ada yang tahu materi kita hari ini? Belajar Pak. Materinya apa hari ini? Belum tahu. Mungkin tentang adab atau etika. Ya. Kayak sebelumnya kita minggu kemarin membahas tentang tata cara atau adab berpuasa yang mungkin anak-anak semua sudah paham bagaimana menjalankan puasa dan lain-lainnya. Untuk hari ini kita membahas tentang adab makan dan minum. Oke, hari ini adab makan dan minum. Tulis materi. Oke, silakan ditulis, dicatat ya. Oke, adab makan dan minum. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Adab makan dan minum ini dalam Islam berkaitan dengan dua hal, yaitu yang pertama, zat makanan yang akan dikonsumsi dan tata cara mengkonsumsi makanan tersebut. Oke, penjelasannya, makanan dan minuman yang diperhatikan dalam Islam yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan menjauhi yang haram. Apa tadi? Mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan Haram. dan menjauhi yang haram, bukan mengkonsumsi makanan yang haram. Lalu yang kedua, menjauhi makanan atau minuman yang mengganggu orang lain atau berpotensi merusak kesehatan. Jadi terdapat beberapa jenis makanan yang jika dikonsumsi meninggalkan bau yang mengganggu orang lain. Bahkan ada juga yang berpotensi merusak kesehatan. Kendati tidak dilarang atau menjadi perdebatan mengenai hukum halal dan haramnya. Sebagai misalnya ya, rokok atau
makanan bawang merah atau bawang putih mentah, kemudian tidak berkumur-kumur atau menyikat gigi. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang purat, maka janganlah dia mendekati masjid kami, sebab malaikat merasa terganggu dengan bau yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya itu adab mengkonsumsi makanan dan minuman dalam Islam. Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama, Senja, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Senja Pirawira. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Dedi Arislendra mengenai apa saja itu adab dalam makan dan minum. Nah, sebelum saya menjelaskan apa saja sih itu adab makan dan minum, di sini saya akan mengulang sedikit materi yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi, yaitu mengenai adab makan dan minum. Jadi dapat kita tarik kesimpulan nih bahwa adab makan dan minum itu adalah suatu tata cara yang dilakukan sebelum kita makan dan minum yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada zaman terdahulu. Nah, dari penjelasan tersebut nih ada beberapa adab ataupun etika dalam makan. Contohnya nih, yang pertama kita harus mengonsumsi makanan yang halal. Nah, kenapa? Karena Islam itu menyuruh umat Islamnya untuk mengonsumsi makanan yang halal dan terhindar dari zat-zat yang haram dan yang lainnya. Contohnya babi dan khamir ataupun minuman keras. Yang kedua yaitu kita mencuci tangan. Nah, adab yang kedua ini adalah mencuci tangan, karena sebelum kita melakukan makan dan minum, terlebih dahulu kita harus mencuci tangan kita. Yang ketiga yaitu berdoa sebelum makan. Nah, ini adalah suatu inti dari adab dalam makan dan minum ini, karena apabila kita tidak berdoa sebelum makan, nanti akan diganggu setan ataupun yang lainnya. Yang keempat yaitu menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan itu kan disimbolkan dengan suatu perbuatan yang baik dan tidak tercela gitu kan ya. Yang kelima yaitu tidak mencela makanan, dan keenam tidak membazir, dan ketujuh makan dan minum sepertiga bagian. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Benar ya? Ya, Pak. Ada yang bisa mengulangi? Tidak. Ada yang bisa mengulangi? Tidak. Ya, kita ulas kembali ya. Ya, benar sekali. Terima kasih Saudara Senja, sangat bagus jawabannya. Oke, ada mengkonsumsi makanan dan minuman dalam Islam. Yaitu yang pertama, membaca bismillah dan doa sebelum makan. Ada yang bisa membacakan doa makan dan minum? Ya, Mansur. Oke, Mansur silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ya, benar sekali ya. Doanya yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya, artinya yaitu ialah, ya Allah, berkailah kami pada apa yang telah Engkau kurniakan, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Itu artinya ya. Lalu yang kedua, ada makanan minum, duduk ketika makan atau minum. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan atau meminum suatu minuman, hendaklah kita duduk. Tidak boleh berdiri, karena duduk sudah dianjurkan dalam adab makan dan minum. Lalu yang selanjutnya menggunakan tangan kanan. Ya, benar sekali apa kata teman kita tadi, yaitu Saudara Senja. Makan dan minuman hendaknya dilakukan menggunakan tangan kanan. Ya. Lalu yang keempat, tidak mencela makanan dan minuman. Maksudnya seorang muslim tidak mencela makanan atau minuman yang ia konsumsi, apalagi jika ia dihidangkan orang lain. Jika ia memperoleh makanan atau minuman, sesederhana apapun itu, bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Jadi walaupun makanan tidak enak, tidak boleh dicela. Ya, kebanyakan kita ini kalau tidak enak, iya, kita mencela makanan, itu tidak diperbolehkan. Ya, enak-enakin aja. Yang keenam, tidak berlebihan dan tidak terlalu kenyang. Nah, ini kebanyakan kita dikenyang-kenyangin kan, ya, sampai penuh kan perutnya, itu tidak diperbolehkan. Jadi adab dalam makan minuman itu tidak berlebihan dan tidak terlalu kenyang. Lalu yang ketiga, mengakhiri makan dan minum dengan bacaan
Basmalah. Ya, kita Alhamdulillah. setelah kita makan, setelah kita minum, hendaklah kita mengucapkan lafaz hamdalah, itu alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ada yang bisa menerangkan kembali? Ujang gimana? Paham? Paham tidak Ujang? Paham, Pak. Paham. Hafal doa makan dan minum? Baik, Pak. Alhamdulillah, kalau sudah hafal ya. Oke, demikianlah adab makan dan minum yang bisa Bapak terangkan, yang bisa Bapak jelaskan. Lalu untuk evaluasinya, tadi teman-teman kita sudah menjawab beberapa pertanyaan yang Bapak berikan. Itu sudah menjadi bentuk dari evaluasi. Ya, Pak. Dan untuk Parno dan Ujang diperbaiki lagi pelajarannya. Karena Ya, yang Pak. aktif hanya Senja dan Mansur. Sepertinya Mansur ini semangat sekali dalam pembelajaran Bapak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, cukup ya. Paham. Ya, Oke. Pak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa menjadi pedoman kita semua dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita mengkonsumsi makanan, kita bisa mengikuti tata cara yang telah Bapak jelaskan. Dan semoga adik-adik semua atau anak-anak semua bisa tetap semangat dalam belajar, dalam menempuh ilmu untuk masa depan yang lebih baik untuk kedepannya. Amin. Oke, mungkin cukup pembelajaran kita hari ini. Bisa kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dihapus papan tulisnya ya. Nanti Ya, dituliskan. Pak. Ya.